salam bahagia untuk kita semua. Saya Jensiah SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar bab 2, meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Ingatkah kalian akan rukun iman? Ya, betul. Rukun iman ada 6. Salah satunya yang akan kita pelajari ini rukun iman yang ketiga, meyakini, mempercayai kitab-kitabnya. Pengertian iman secara bahasa berarti pengakuan, al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima, al-qabul, dan tunduk, al-iz'an. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, pilihannya melalui perantara malaikat Jibril. Dalil naqli, beriman meyakini kepada kitab-kitab Allah terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Mari kita sama-sama untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab dalam konteks agama Islam mengacu pada kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada rasul-rasulnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara suhuf itu merujuk pada lembaran-lembaran tulisan atau naskah yang dianggap sebagai wahyu ilahi yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Apakah ada yang tahu nama kitab Allah? Ya, betul. Berapa jumlahnya? Ya, betul. Jumlahnya ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan keempat kitab Al-Quran. Apakah kalian tahu siapa nabi yang menerima kitab Taurat? Ya, betul. Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman untuk kaumnya yang bernama Bani Israel. Siapa penerima kitab Zabur? Ya, betul. Penerimanya adalah Nabi Daud alaihi salam. Beliau mempunyai seorang namanya kitab Zabur, dan Nabi Daud juga merupakan salah satu dari nabi dari golongan bangsa Bani Israel.
Tahukah kalian nabi yang menerima kitab Injil? Ya, betul. Nabi penerima kitab Injil adalah Nabi Isa alaihissalam dan kitab Injil menggunakan bahasa Suryani seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud dan Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau yang disebut kaum Yahudi. Isi kitab Injil menyempurnakan isi dari kitab Taurat yang sudah habis masa berlakunya dan membenarkan kitab Taurat. Kitab yang keempat, kitab yang paling agung yang menjadi pedoman kitab suci umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab dan wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Al-Quran berisikan syariat-syariat yang ada yang berfungsi menggantikan syariat-syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, baik kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya digantikan dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Al-Quran. Tahukah kalian wahai anak-anak yang soleh dan solehah bagaimana cara mencintai Al-Quran? Ya, cara mencintai Al-Quran bisa kita lakukan dengan pertama adalah sering-sering membacanya. Kedua, setelah kamu bacanya, maka pahamilah arti dari Al-Quran dengan cara bacalah terjemahnya dan belajarlah tafsirnya. Setelah kalian sudah memahaminya, maka amalkanlah Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Maka inilah yang dinamakan cara mencintai Al-Quran. Demikian, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.